Di mana letaknya kerajaan Kristen yang pertama? Kalau kita melakukan Google Search dengan kata kunci ini, nama yang akan muncul adalah Armenia. Kerajaan yang meliputi tidak hanya wilayah negara Armenia sekarang, tetapi juga membentang dari perbatasan Suriah dan Turki hingga ke Georgia sekarang ini, disebut memeluk agama Kristen pada 301 Masehi di bawah pemerintahan Raja Tiridates ketiga yang agung. Bagi bangsa Armenia sejak saat itu, kekristenan bukan hanya soal agama. Kekristenan adalah cara hidup, budaya, identitas integral dari kebangsaan mereka. Menjadi Kristen berarti menjadi Armenia. Namun ada sebuah kerajaan lain yang mengklaim gelar yang sama. Kerajaan satu ini sudah tidak bisa kita temukan di peta sekarang, tetapi ibu kotanya bisa. Terletak di tenggara negara Turki adalah provinsi Şanlıurfa dengan ibu kotanya di Urfa. Wilayah ini saat ini dihuni oleh suku bangsa Kurdi dari etnis Indo-Iran yang membuat mereka berkerabat dengan orang Iran atau Persia, Tajikistan, dan Afghanistan di Asia Tengah. Namun zaman dahulu kala, wilayah Urfa dihuni oleh mayoritas penutur bahasa Suryani atau Aram. Dalam sumber Eropa era pertengahan, kota ini disebut sebagai Rohais dalam bahasa Prancis atau Edessa dalam bahasa Inggris dari serapan Yunani. Mereka disebut sebagai kerajaan Osroene atau Edessa. Para penguasanya disebut sebagai beberapa raja Kristen paling awal di dunia. Bahkan, salah satunya disebut menjadi Kristen sesudah menerima surat dari Tuhan Yesus sendiri. Siapa kerajaan Osroene ini? Bagaimana dia menjadi Kristen dan seberapa Kristenkah kerajaan ini? Kenapa ia akhirnya tidak bertahan sampai sekarang? Oleh karena itu, mari kita berkelana dalam waktu. Cerita kita dimulai pada abad pertama Masehi, di daerah Mesopotamia hulu yang sekarang jadi wilayah timur negara Turki. Kerajaan Osroene atau Edessa adalah sebuah kerajaan yang terletak di antara wilayah Kekaisaran Romawi di barat dan Kekaisaran Parthia Persia di timur. Sebagaimana kebanyakan kerajaan di daerah itu pada saat itu, Osroene atau Edessa merupakan salah satu negara penyangga antara kedua kekuatan raksasa tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Romawi dan Parthia kerap menggunakan kekuatan militer mereka untuk menaikkan dan menjatuhkan para penguasa Osroene, menganggap kontrol atas daerah kunci ini sebagai elemen penting supremasi politik dan militer di daerah yang rawan ini. Raja yang memerintah saat itu ialah Abgarus kelima. Walaupun kemungkinan besar berbahasa Aram, Abgarus dan keluarga termasuk dalam dinasti Abgarid yang telah memerintah sejak kurang lebih abad kedua sebelum Masehi dan merupakan etnis Arab Nabatea. Abgarus disebut menderita sebuah penyakit yang tidak kunjung sembuh. Pada saat itu, ia mendengar keberadaan dari seorang rabi dan penyembuh yang berkeliling sekitar daerah Yudea dan Galilea. Rabi ini tidak meminta bayaran, tetapi juga tidak menuntut persembahan. Segala penyakit sembuh di tangannya, bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Satu-satunya yang ia minta ialah supaya orang percaya dan memberikan diri untuk diselamatkan. Rabi dan penyembuh tersebut, tak lain tak bukan, ialah Yesus dari Nazaret. Mendengarnya, Abgarus pun tertarik dan segera mengirim seorang pembawa pesan, supaya meminta agar Yesus datang ke kerajaannya dan menyembuhkannya. Namun Yesus menolak, dan dalam suratnya mengatakan bahwa ia tidak bisa datang sebelum menyelesaikan tugas dari Dia yang mengutus aku. Yesus juga berjanji bahwa ia akan mengirimkan salah seorang muridnya untuk menyembuhkan sang raja setelah ia wafat, bangkit, dan naik ke surga. Murid tersebut rupanya adalah Santo Tadeus dari Edessa, atau dalam bahasa Aramnya dikenal sebagai Mar Adai. Tidak hanya menyembuhkan, Mar Adai juga mengajarkan firman Tuhan dan membaptis sang raja. Maka Abgarus menjadi raja Kristen pertama di dunia. Atau setidaknya begitulah legendanya. Kisah ini adalah salah satu kisah yang terkenal di Timur Tengah, tetapi di Indonesia jarang kita dengar. Legenda buat kita saat ini terdengar seperti tidak lebih dari dongeng atau hayalan masa lalu. Namun Abgarus pernah benar-benar ada, dan kerajaannya juga pernah benar-benar ada. Keberadaannya salah satunya ditulis oleh sejarawan Romawi Tacitus, yang menyebut Abgarus sebagai raja bangsa Arab. Sementara sumber utama mengenai pertukaran surat atau pesan antara Raja Abgarus dan Tuhan Yesus adalah uskup dan sejarawan gereja Santo Eusebius dari Kaisarea. Jadi, bukti apapun seputar legenda Abgarus terus perlu dimaknai dengan sangat hati-hati, karena potensi bias yang sudah pasti jelas di dalamnya. Ketika membicarakan sejarah Osroene sendiri, ia dimulai pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi.
ketika kerajaan ini muncul dari sisa reruntuhan Kekaisaran Seleukia. Seleukia adalah salah satu kerajaan penerus Kekaisaran Makedonia dari Alexander yang Agung. Namun pamornya saat itu sudah melemah, sehingga banyak daerah bawahannya melepaskan diri dari kontrol pusat. Sayangnya, selain itu, kita tidak tahu banyak soal sejarah awal dari kerajaan Osroene dan dinasti Abgarid yang mendirikan dan memerintahnya. Namun seperti yang sudah dikatakan, para sejarawan percaya bahwa dinasti Abgarid berasal dari etnis Arab Nabatea, yang berarti bahwa mereka adalah migran, atau setidaknya punya nenek moyang yang berasal dari wilayah sekitar negara Yordania sekarang, dan bahwa penduduk kerajaan Osroene berbahasa Aram atau lebih spesifiknya, dialek bahasa Aram yang kelak akan disebut sebagai Suryani. Bahkan di waktu-waktu awal ini, Edessa atau Osroene diyakini sudah menjadi pusat kebudayaan dan populasi yang penting. Sama seperti sebagian besar elemen sejarah Osroene sebelum kedatangan bangsa Romawi, kita sayangnya hanya tahu relatif sedikit mengenai tradisi dan agama bangsa Osroene sebelum kedatangan agama Kristen. Namun para sejarawan percaya bahwa Osroene adalah tempat percampuran dari berbagai kepercayaan dan budaya, seperti tertuang dalam sedikitnya bukti yang bisa kita temukan, di mana dewa-dewi yang dipuja di Osroene atau Edessa merupakan campuran dari mitologi Babilonia, Arab, Persia, dan Yunani Romawi. Berdasarkan hal ini juga, kita dapat memperkirakan bahwa Edessa atau Osroene adalah kerajaan yang punya populasi multietnis, percampuran dari berbagai suku bangsa. Sejarawan Belanda H.J.W. Dravers misalnya menggarisbawahi peran sentral dari ilmu perbintangan sebagai bukti atas pengaruh kuat Babilonia Mesopotamia atas agama Osroene pra-Kristen. Sementara itu, bukti pemujaan dewa Arab seperti Aluza juga ditemukan di wilayah yang dahulu diperintah kerajaan ini, kemungkinan besar diperkenalkan oleh para penguasa Arab Nabateanya. Ketika membicarakan soal para raja Osroene, sumber utama kita berasal dari naskah kronik Zuknin yang diperkirakan ditulis sekitar pertengahan abad ke-7 oleh seorang rahib bernama Joshua Stylite di biara Zuknin di dekat kota Amida yang sekarang terletak di Diyarbakir, Turki. Sementara itu, sebagian besar catatan luar sejaman tentang Osroene berasal dari era setelah kedatangan Romawi. Adalah pertempuran Karhe pada 53 sebelum Masehi antara pasukan Republik Romawi di bawah pimpinan Marcus Licinius Crassus dan pasukan Kekaisaran Parthia di bawah Surena yang membuat Osroene Edessa dan kemungkinan besar juga kerajaan-kerajaan lain di daerah itu akhirnya masuk dalam orbit pengaruh Parthia. Kondisi ini akan bertahan kurang lebih 2 abad lamanya. Pengaruh Parthia juga dapat dilihat dengan penggunaan nama berakar Iran seperti Manu atau Frahast atau Frahath oleh beberapa raja Osroene Edessa yang tercatat selama periode ini dan sesudahnya. Pada 116 Masehi, Kaisar Trajanus menyelesaikan kampanye militernya di Mesopotamia dengan penaklukan kota Seleukia, Babilonia, Ctesiphon, dan Susa. Kekaisaran Romawi pada saat itu mencapai puncak wilayah luasnya yang belum pernah dan tidak akan terlihat lagi sejak saat itu. Pencapaian ini tidak akan bertahan lama, segera sesudah kemangkatannya setahun kemudian, pada 117 Masehi, penerusnya Hadrianus melepaskan teritori taklukan di timur sungai Efrat, yang sekali lagi menandai perbatasan timur Kekaisaran Romawi. Namun selama masa ini, Romawi berhasil membawa kerajaan-kerajaan di daerah tersebut menjadi bawahannya daripada bawahan Parthia. Pada masa-masa ini pula, kekristenan mulai berkembang dan menjadi ajaran yang signifikan di Edessa. Kota Edessa adalah salah satu pusat terpenting dari kekristenan Suryani awal, yaitu cabang tradisi Kristen yang mengekspresikan teologi dan semantikanya dalam bahasa Suryani turunan Aram tadi. Kekristenan datang ke Osroene Edessa terutama melalui 2 jalur, dari Nisibis, sekarang Nusaybin di Turki di timur, dan dari Antioquia, sekarang Antakya di Turki juga di barat. Seiring dengan berkembangnya pemusatan hierarki gereja awal menjadi metropolitanat yang membawahi beberapa keuskupan, tahta episkopal Edessa rupanya diatur di bawah metropolitanat Antioquia. Walaupun telah menjadi Kristen, pengaruh pagan dari tradisi sebelumnya tidak serta-merta hilang dari Osroene Edessa. Pada dekade 1950-an, 1960-an, penyelidikan arkeologis oleh para arkeolog Eropa di reruntuhan kota tersebut menemukan mosaik-mosaik indah dengan berbagai motif. Beberapa di antaranya diyakini sebagai percampuran antara kebudayaan dan kepercayaan Yunani Romawi dengan motif Yahudi Kristen berdasarkan penyelidikan motif seni. Hal ini menandai bahwa kedua tradisi dan kepercayaan religius pernah hidup bersebelahan selama periode akhir ini dan memengaruhi satu sama lain dalam berbagai cara. Dan disinilah kita kembali lagi pada perdebatan seputar kerajaan Kristen pertama di dunia.
Sejak penerbitan buku karyanya, Edessa, The Blessed City pada 1970, sejarawan agama Inggris Yahudi J.B. Segal menjadi salah satu suara terkemuka dalam studi Edessa. Ia menekankan bahwa tidak ada bukti atas adopsi agama Kristen sebagai agama negara di Osroene Edessa sebelum era pemerintahan Raja Abgarus ke-8 yang agung antara 177 hingga 212 Masehi. Itu pun apabila terdapat sedirinya bukti tentang agama Kristen sebelum era itu. Bagi Segal, dua hal yang setidaknya bisa dikonfirmasi ialah bahwa terdapat sebuah gereja dalam artian komunitas beriman di Edessa pada tahun 201 Masehi, dan bahwa terdapat setidaknya salah seorang anggota sirkel dalam kerajaan yang memeluk agama Kristen, menyiratkan bahwa kekristenan saat itu telah mencapai lapisan elit masyarakat Osroene. Orang tersebut ialah Bardaisan, seorang sahabat dan penasihat dekat dari Abgarus yang agung. Bagaimana dengan sang raja sendiri? Jika ia bukan Kristen, setidaknya ia bersikap toleran terhadap perkembangan agama Kristen di kerajaannya. Sejarawan Kristen Sextus Iulius Africanus nampaknya mengunjungi dan setidaknya tinggal sementara waktu di istana Abgarus yang agung sekitar 195 Masehi. Sedangkan beberapa tulisan dari para sejarawan gereja era selanjutnya yang relatif dekat dalam kurun waktu menyebutkan berbagai elemen yang menunjukkan terdapat sebuah komunitas Kristen yang substansial di Osroene Edessa pada paruh kedua abad kedua Masehi. Namun sisanya masih belum bisa dikatakan dengan jelas. Sehingga, meskipun kita tahu bahwa Edessa adalah pusat yang penting bagi kekristenan sejak abad ketiga Masehi, masih banyak hal yang belum kita ketahui seputar periode sebelumnya. Jika Edessa telah menjadi Kristen, maka seberapa Kristenan negara tersebut juga belum bisa dikatakan. Dalam bab tulisannya bertajuk Edessa dan Osroene dalam buku Hellenistic and Roman Anatolia, Kings, Emperors, City-States, editan Profesor August Antekin, Profesor Michael Blumer menerbitkan hasil analisis lapangannya seputar daerah yang diduga dahulu diperintah oleh kerajaan Osroene. Ia menuliskan bahwa peninggalan dari era Bizantium banyak ditemukan di sini, tetapi tidak dengan peninggalan dari zaman kerajaan dinasti Abgarid. Hanya sedikit tempat yang tetap melestarikan peninggalan era Abgarid. Dan dari bukti tersebut pun, tidak satu jua yang mendukung mitos seputar Raja Abgarus ke-5 atau Abgar ke-8 memeluk agama Kristen. Mitos itu sangat mungkin lahir di era sesudah Edessa sendiri menjadi pusat kekristenan yang penting daripada sebelumnya, dan dapat dilihat sebagai cara umat Kristen saat itu mencoba untuk menjawab pertanyaan seputar relasi antara kerajaan ilahi Kristus dan kerajaan atau pemerintahan duniawi. Maka dapat kita lihat bahwa sejak abad-abad pertama kekristenan, Edessa telah menjelma menjadi salah satu pusat penting agama Kristen di Timur Dekat. Meskipun klaim Edessa sebagai kerajaan Kristen pertama masih diperdebatkan dan sampai saat ini masih bisa kita katakan sebagai belum terbukti. Kerajaan Osroene Edessa di bawah dinasti Abgarid sendiri akan berakhir sekitar 214 Masehi, ketika Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Caracalla menganeksasi Osroene sebagai provinsi di bawah kontrol Romawi langsung. Ia berfungsi sebagai provinsi perbatasan dan salah satu garnison pertahanan Romawi melawan pasukan Parthia, sehingga seringkali berpindah tangan antara dua kekaisaran. Ketika Parthia menaklukkan kota Nisibis pada 363 Masehi, beberapa guru besar teologi yang dipimpin oleh Santo Efrem atau Mar Afrem pindah ke Edessa dan memberikan pengaruh yang penting bagi pamor dan perkembangan aliran teologi kota itu. Terdapat juga Mar Yakob dari Seruh, yang merupakan salah satu penulis teologi Suryani paling penting, yang terutama dikenal karena homili dan himne bahasa Suryani karangannya. Namun secara umum, Edessa akan tetap menjadi kota Romawi dengan pengaruh Kristen yang kuat hingga jatuh ke tangan Muslim pada 638 Masehi. Kerajaan Osroene kini sudah tidak ada lagi di atas peta dunia. Namun memorinya dan klaimnya sebagai salah satu kerajaan Kristen pertama di dunia terus menarik rasa penasaran para ilmuwan dan sejarawan dari seluruh dunia. Sebagian elemen dari ceritanya bisa jadi legenda. Namun Osroene punya peran yang lebih nyata dan signifikan daripada sebuah pertukaran surat. Itu sebagai salah satu tempat lahirnya agama Kristen dengan segala kekayaan tradisi dan warisannya seperti yang kita ketahui sekarang ini.